Korbannya tentunya adalah para anggota Heaven's Gate. Dia juga percaya kalau pertemuan mereka ini sudah diramalkan oleh makhluk luar angkasa dan bahwa keduanya ini mendapatkan atau membawa tugas ilahi atau tugas dari Tuhan. Mereka menyimpulkan kalau pesawat ruang angkasa ini akan mengangkut jiwa-jiwa mereka untuk diantarkan ke planet lainnya. Halo Ces, balik lagi dengan Criminal Case di channel Ngompas pastinya, channel yang ngomongin apa aja. Salah satunya ya ngomongin kasus-kasus kriminal seperti video ini. Kasus ini terungkap atas adanya laporan ke polisi dari seseorang yang nggak mau menyebutkan namanya, anonim gitu. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan pada sebuah rumah mewah di kawasan Santa Fe, California, Amerika Serikat, tepatnya pada akhir Maret tahun 1997. Saat petugas masuk ke dalam ruangan besar itu, mereka menemukan puluhan orang dalam kondisi sudah nggak bernyawa, mengenakan pakaian warna gelap dan memakai sepatu kets merek Nike. Tubuh-tubuh kaku itu juga sudah terbaring rapi di ranjang kematian mereka gitu. Seperti apa detail kasusnya pastinya tonton video ini sampai habis Ces, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya pastinya biar kalian selalu dapat video-video terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembahasan detail kasus ini dengan sama-sama menyimak intronya dulu, Ces. Afraid of the dark? Are you scared? Kepolisian California mendatangi sebuah rumah besar di Rancho Santa Fe, ini kawasan elit di pinggiran San Diego, California, Amerika Serikat, tepatnya pada akhir Maret tahun 97. Di sana mereka menemukan 39 korban bunuh diri massal yang terdiri dari 21 wanita dan 18 pria dari berbagai usia. Mereka ditemukan berbaring dengan damai di tempat tidur mereka masing-masing. Mereka memakai pakaian gelap dan semuanya mengenakan sepatu kets Nike Decades berwarna hitam putih yang kondisinya masih baru. Bagian wajah dan dada mereka juga ditutupi kain persegi ungu untuk apa ya, semacam privasi gitulah. Pada para jenazah itu nggak ditemukan adanya tanda-tanda luka ataupun bekas penganiayaan. Ini informasinya gitu ya. Para korban ditemukan ternyata mereka setelah mengkonsumsi campuran barbiturat, saus apel, dan mencampurnya dengan vodka. Tampaknya mereka juga sudah melakukan bunuh diri per kelompok gitu ya. Karena pada lengan mereka juga apa ya, terikat band bertuliskan Heaven's Gate Away Team. Belakangan terungkap kalau pria dan wanita itu adalah anggota dari sekte agama Heaven's Gate atau gerbang surga yang para pemimpinnya ini kalau berkhotbah mereka bilang kalau bunuh diri ini akan memungkinkan mereka untuk meninggalkan tubuh mereka dan memasuki pesawat ruang angkasa asing yang dipercaya dia bersembunyi di balik komet Hale-Bopp yang bakal melintas bumi pada Maret 1997. Sepertinya ini adalah salah satu tragedi bunuh diri massal dengan korban paling banyak dalam sejarah modern. Korbannya tentunya adalah para anggota Heaven's Gate. Heaven's Gate sendiri dia adalah sekelompok atau kelompok agama UFO Amerika yang berbasis di San Diego, California. Dan pertama kali dia muncul pada tahun 1970-an. Pemimpinnya bernama Marshall Applewhite dan Bonnie Nettle. Anggota kultus Heaven's Gate ini rupanya percaya bahwa mereka ini ditakdirkan pergi ke dunia lain di mana mereka nantinya akan melampaui tingkat berikutnya atau level berikutnya dalam evolusi manusia dengan cara memisahkan ruh dengan fisik mereka alias harus mati dulu gitu ya. Sebelum membahas bagaimana dan mengapa para anggota Heaven's Gate ini melakukan aksi nekat bunuh diri secara massal gitu ya, saya bakal bahas dulu profil pimpinan dari sekte ini seperti apa. Namanya adalah Marshall Applewhite, dia lahir tahun 1931. Applewhite ini diceritakan dia tumbuh menjadi anak yang cukup religius. Kemudian di masa mudanya dia mengejar karir di bidang musik dan sempat menjadi penyanyi sebelum akhirnya dia bertugas di Angkatan Darat
Amerika Serikat sebagai seorang taruna. Begitu keluar dari militer, ia masuk ke Universitas Colorado pada tahun 1956, di mana di sana dia mendapatkan gelar master untuk bidang musiknya. Applewhite juga dia sempat mengajar di Universitas Alabama, tapi kemudian dia dikeluarkan karena dia tertangkap memiliki hubungan dengan seorang siswa pria gitu ya, jatuhnya penyuka sesama jenis gitu ya, karena Applewhite laki-laki, mahasiswanya laki-laki juga gitu. Kehidupan pribadinya sendiri dia memburuk setelah itu gitu ya, karena dia bercerai dengan istrinya 3 tahun kemudian, ya wajar lah ya. Kemudian kehilangan sosok ayah di tahun 1971 dan juga hutang yang menumpuk membuat hidup Marshall Applewhite ini dalam kondisi depresi yang sangat berat. Setahun kemudian, Applewhite dia bertemu dengan seorang perawat bernama Bonnie Nettle. Keduanya ternyata memiliki minat yang sama dan segeralah menjadi teman akrab. Applewhite merasa kalau sepertinya dia sudah mengenal Nettle ini sudah sejak sangat lama gitu ya. Dia mengatakan kalau mereka ini telah bertemu di kehidupan sebelumnya. Ini pemikirannya udah mulai muncul nih gitu ya. Dia juga percaya kalau pertemuan mereka ini sudah diramalkan oleh makhluk luar angkasa dan bahwa keduanya ini mendapatkan atau membawa tugas ilahi atau tugas dari Tuhan. Applewhite dan Bonnie juga percaya pada hipotesis astronot kuno yang mengklaim bahwa makhluk luar angkasa ini telah mengunjungi manusia di masa lalu dan menempatkan manusia-manusia di muka bumi serta akan kembali mengambil orang-orang yang terpilih di antara para manusia ini. Mereka berdua sering mendiskusikan makhluk luar angkasa menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti yang kalian dengar di film Star Trek. Dan gak tanggung-tanggung Applewhite bahkan dia menyatakan bahwa alien-alien ini berkomunikasi dengan dia di banyak kesempatan dan di banyak waktu gitu. Pasangan yang sebetulnya nggak pernah terikat pernikahan itu diketahui mereka pernah mencoba untuk membuka sebuah toko buku dan pusat pengajaran, tapi dalam perjalanannya ternyata bangkrut. Keduanya kemudian memulai melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Amerika Serikat pada tahun 73 untuk menyebarkan ajaran mereka, tapi mereka hanya mendapatkan satu orang pengikut saja, satu orang murid saja pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1975 Applewhite ditangkap karena dia nggak bisa balikin mobil yang dia rental dan atas kasus itu dia dipenjara selama 6 bulan. Nah, kemudian saat dia di dalam penjara itu, mulailah dia mengembangkan ajaran pemahamannya itu kepada para narapidana yang ada di sana. Kemudian begitu keluar dari penjara di tahun yang sama, Applewhite dan Nettle ini membujuk 20 orang dari Oregon untuk meninggalkan keluarga dan harta benda mereka lalu pindah ke Colorado Timur. Dan mereka berjanji bahwa pesawat luar angkasa akan membawa mereka ke kerajaan surga gitulah. Nettle yang menyebut dirinya dengan sebutan T dan Applewhite yang menamakan dirinya dengan Do. Mereka menjelaskan kalau tubuh manusia ini sebetulnya hanyalah sebuah wadah yang kalau ditinggalkan akan membuat manusia tersebut naik ke level yang lebih tinggi. Tapi rupanya pesawat luar angkasa yang mereka nantikan nggak datang juga, bahkan Nettle ini dia lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1985. Sempat meredup, sekte Heaven's Gate ini ternyata muncul kembali pada awal tahun 1990-an di mana Applewhite dia mulai merekrut anggota baru. Ternyata pada tahun 95, 5 tahun kemudian, komet Hale-Bopp ini ternyata ditemukan. Dan sejak saat itu, anggota Heaven's Gate dan tentunya para pimpinannya ini bertambah semangat dan yakin bahwa pesawat luar angkasa asing sedang menuju ke bumi, bersembunyi di belakang komet dan akan menjemput mereka. Ini kepercayaan mereka gitu ya. Applewhite bahkan mengklaim kalau pesawat luar angkasa yang mengikuti komet Hale-Bopp ini akan membawa mereka ke sebuah planet utopia. Kemudian pada Oktober 1996, Applewhite menyewa sebuah rumah besar di Rancho Santa Fe. Applewhite juga diketahui menganjurkan pantangan seksual kepada para pengikutnya, di mana dia dan 7 orang anggota yang pria ini bahkan memutuskan untuk melakukan pengibirian melalui operasi. Kemudian pada tahun 96 sekelompok kelompok ini gitu ya, kemudian mempelajari kedatangan komet Hale-Bopp dan rumor-rumor pesawat ruang angkasa yang mengikutinya.
Mereka menyimpulkan kalau pesawat ruang angkasa ini akan mengangkut jiwa-jiwa mereka untuk diantarkan ke planet lainnya, planet Utopia tadi gitu ya. Karena mereka percaya kalau jiwa-jiwa mereka ini akan naik ke pesawat luar angkasa tersebut dan mendapatkan tubuh baru begitu mereka meninggal. Ini kepercayaan mereka. Nah, komet Hale-Bopp yang ditunggu-tunggu pun akhirnya benar-benar akan mendekati bumi dan pada tahun 1997 ini sebagai bagian dari orbit matahari setelah selama 4.000 tahun gitu ya. Komet Hale-Bopp ini akan melintas di dekat bumi dalam salah satu peristiwa astronomi yang bisa dibilang paling menakjubkan di abad ke-20. Hingga akhirnya pada akhir Maret 97, kelompok tersebut akhirnya mengisolasi diri mereka sebagai bagian akhir gitu ya dari hidup mereka di dunia. Mereka juga merekam pesan perpisahan, Apple White bahkan merekam sebuah video pendek sebelum kematiannya. Ia menyebut bunuh diri ini sebagai jalan keluar final bagi kelompok mereka dan mereka mengatakan, "Ya kami sudah dalam kebencian yang sangat tinggi terhadap dunia fana ini," katanya gitu ya. Kemudian di hari naas itu tepatnya pada 26 Maret 97, sebanyak 39 anggota melakukan bunuh diri termasuk di dalamnya adalah Apple White tentunya. Tampak sebelumnya mereka juga mempersiapkan diri dengan matang dengan memakai pakaian rapi berupa setelan warna gelap dan ada band di tangan gitu ya. Dan juga sepatu kets merek Nike tadi gitu ya. Mereka melakukan bunuh diri secara bergiliran, mereka memasang kantong plastik di sekitar kepala gitu ya, setelah menelan campuran minuman tadi dengan tujuan untuk membuat mereka menjadi sesak nafas. Setelah salah satu anggota meninggal, maka anggota lain yang masih hidup, mereka akan mengatur jenazah dengan mengeluarkan kepalanya dari kantong plastik tersebut tadi. Mereka kemudian memposisikan jasad yang sudah meninggal tadi biar terbaring rapi di tempat tidur yang sudah disiapkan dan terakhir menutup wajah dan dada mereka dengan menggunakan kain persegi berwarna ungu. Lalu anggota berikutnya akan melakukan hal serupa, meminum campuran, nama campurannya adalah phenobarbital dan vodka yang memang cukup mematikan. Lalu mereka memasukkan kepala mereka ke dalam kantong plastik, biar sesak napas, kemudian berbaring sambil menunggu datangnya kematian. Udah gitu aja seterusnya gitu ya. Ya bisa dibilang ini sebuah kepercayaan yang di luar nalar kebanyakan orang pastinya gitu ya. Oke Ces, kalau kalian suka dengan video ini, pastinya berikan like, share, komen, dan subscribe channel ini pastinya. Sampai ketemu di video berikutnya yang gak kalah menarik tentunya. Dan bye.